Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarot. Oke, kita lihat situasi maskulin. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, situasi maskulin. Situasi maskulin ini dia lagi sibukkan diri ya. Aku lihat. Coba untuk meniti karir lagi. Oke. Six of Cups. Dia kangen ya. Kangen dengan memori indah, kangen dengan dengan memori, dengan kegiatannya kalian, kebersamaannya kalian. Ya. Tuh dia mantau kamu sih. Jadi kayak konflik batin gitu. Pikirannya dia. Ya. Karena melihat kamu sudah mampu berdiri sendiri di sini. Ya. Dan dia stalking kamu sih, pakai akun palsu, dan dia juga coba untuk membuat kamu stres ya di dalam alam bawah sadar, sehingga kamu nggak fokus kerja. Ya. Nine of Pentacles. Bismillah. The Wheel of Fortune. Three of Cups. The Emperor, the Hero of Wands. Ace of Pentacles. The Seven of Cups. And the Ten of Cups. Dia banyak belajar ya tentang kehidupan sebenarnya. Dan aku lihat maskulin di sini menghayal bisa kembali lagi sama kamu, berfantasi, ya. Dan dia bermimpi bisa kembali sama kamu. Saat ini dia sedang mempelajari tentang pembayaran karma, yang mana karma dari triparty ini. Ya. Dan dia berkomitmen ingin memulai kehidupan baru lagi nantinya tentang kamu. Aku lihat di sini dia coba untuk belajar dewasa juga sebenarnya. Dia masih pakai topeng ya dengan orang ketiganya ini. Masih banyak pilihan. Karena dia dengan orang ketiga ini hanya untuk keuangan. Ya.
untuk keberuntungan dia sendiri. Ya. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu nanti kalau dia sudah memiliki keuangan yang besar, jabatan yang baik lagi. Tuh. Ya, dia masih Allah Akbar. Masih berpikir tentang kamu. Dia juga stalking kamu ya pakai akun palsu. Jadi walaupun dia sama orang ketiga ini terlihat bahagia atau sudah menikah, ini sebenarnya kebahagiaannya ini palsu ya, topeng semua. Ya, kebahagiaannya tidak sesungguhnya. Tuh ya, karma dari triparty. Tuh. So, kalau aku lihat dia coba untuk fokus pada dirinya saat ini juga ya, sama gitu kayak kamu. Cuman kamu sudah fokus dalam bekerja nih, feminim. Ya, dia mantau kamu banget. Ya, stalking kamu. Nah, ini menjadi konflik batin pada dirinya. Karena kamu udah gak fokus lagi sama dia. Ya. Dan Ace of Wands, Ace of Cups, Justice, the Knight of Pentacles, Three of Swords, Three of Wands, Eight of Swords, and the Nine of Wands. Sebagian dari DM ini udah ada yang berumah tangga ya dengan orang barunya. Awalnya sih indah, bahagia, gairah, tapi lambat laun keadilan datang ya. Perlahan-lahan ini perjalanan hidupnya mereka akan banyak drama banget. Dan mereka stres nantinya. Tapi si maskul ini coba untuk menyimpan ya tentang kesulitan dia. Dia nggak mau tunjukin. Ya, dia nggak mau tunjukin. Dan aku ngelihatnya ya, dia coba untuk bisa membangun kehidupan dirinya dia lagi sendiri ya.
Itu dalam mencintai dirinya dia sendiri juga, dia harus belajar banyak. Dia ada rasa keinginan untuk kembali ke kamu ya, ada, tapi masih dia pendam, masih dia simpan, ya dengan menghayal kamu aja dulu gitu loh. Jadi kayak telepati lah, hayalin kamu dulu ya, karena dia masih ada keinginan untuk kembali ke kamu. Awal mulanya sih dia sama orang ketiganya ini bahagia banget ya, keuangan oke, terus pekerjaan dia udah sukses gitu ya, terus senang-senang terus, keuangan stabil. Tapi lambat laun ini depresi juga ya, drama, dan ya ada rasa takut juga sih tentang kebahagiaannya dia ingin kembali ke kamu ya, aku ngeliatnya gitu. Dan maskulin ini perlahan-lahan nanti ingin kembali ke kamu kok, tapi memang dia harus selesaikan dulu ya dramanya dengan orang ketiga nih. Ada perceraian sih, tapi memang butuh waktu ya untuk bisa perbaiki lagi komitmen ataupun spiritualnya dia ke Tuhan gitu ya. Journey-nya untuk membuka lembaran baru dengan kamu lagi tuh ada ya, tapi ada rasa takut tentang hayalannya dia ya. Dia takut nanti kalau balik ke kamu cuman hayalan doang gitu. Karena saat ini aku lihat dia stres masalah keuangan ya, dan kestabilan hidup ya, dari ya kesenangan diri dia sama orang ketiga, ditambah lagi kamu sudah fokus benahin diri. Ini yang dia pikirkan. Tuh dia mah nekat sih, nekat memanfaatkan, nekat meninggalkan sesuatu yang belum selesai gitu loh. Jadi kayak dia kalau punya urusan itu nggak diselesain sepenuhnya gitu loh. Jadi dia selalu memakai trik untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta kasih. Ya, aku ngeliatnya gitu. Dan dia juga orangnya berani ngambil resiko sih untuk meraih apa yang dia inginkan. Page of Pentacles tuh. Ya, dia memanfaatkan orang baru ya, nekat untuk kestabilan hidupnya dia. Tuh. Pada akhirnya nanti dia akan tersakiti oleh orang baru ya, karena triknya nggak mempan. The Magician, the Fool, Page of Pentacles, and the Three of Swords. Tuh, the Empress.
Karena dia merasa orang barunya ini nggak bisa seperti kamu. Tulus, ikhlas gitu ya, dalam menyayangi sesuatu gitu. Ya dia sakit hati. Jadi dia berpikir memanfaatkan orang baru itu, ya orang baru itu akan seperti kamu, membawa keberkahan. Tapi malah enggak ya. Malah dia tersakiti, terluka. Tuh, the Four of Wands, dia ingin kembali sama kamu, tapi menghayal dulu ya, dihayalin dulu. Four of Cups, the Death, the King of Pentacles, and the Four of Swords, Six of Wands, Seven of Wands, and the Eight of Cups. Kesuksesannya dia tuh ada sama kamu di masa lalu, tapi dia kecewanya karena ya egonya dia mempertahankan kesuksesan dia sendiri, kemenangan dia sendiri ketika dia sukses ataupun berhasil atau punya jabatan gitu ya. Dan di sini membuat dia ternyata melelahkan. Dan setiap malam dia dihantui tentang ketakutan, dihantui tentang kematian, dihantui tentang kebosanan juga. Dia akan lakukan segala apapun cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Gunakan trik ya, entah itu rayuan, entah itu kayak ngasih sesuatu ya materialistis gitu, entah itu dengan black magic, pelet segala macam. Ya untuk kepentingan dia bisa sukses lagi gitu loh, mulai dari nol dengan orang baru. Tapi ternyata terluka ya, karena dia melihat kamu seseorang yang sangat tulus mencintai dia dan dia ingin kembali sama kamu. Dia gunakan kepintaran dia untuk ya kestabilan hidup, uang, cinta, kebebasan, senang-senang dengan orang baru. Tapi ternyata lambat laun ya, pelan-pelan ya dia harus memperbaiki dan menerima karmanya dia. Trio Sword ya, luka yang dia berikan ke feminim. Makanya ada rasa ketakutan kalau feminim itu sudah bahagia dengan orang baru atau sudah menikah lagi gitu. Ada rasa takut sih, makanya dia sakit hati ya. Kenapa? Karena dia sama orang baru ini ternyata tidak sebahagia dengan kamu, tidak sesukses ketika dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia orangnya lumayan nekat ya, berani gitu untuk kesenangan pribadinya dia. Jadi apapun yang dia mulai, dari permainan dia ya, entah itu dengan seks ataupun materialistis ya, ini dia nekat dengan karmanya. Jadi kayak tos-tosan, ya udahlah hidup dengan orang baru, masalah karma nanti gampang. Sorry ya guys, masalah karma nanti gampang gitu loh. Nah dia menikah nih dengan orang baru atau hidup bersama gitu ya dengan orang baru gitu. Tapi ternyata menghadirkan orang ketiga ke depannya ya. Dan ini ada karma juga sebenarnya ya, karma dari ketulusan kamu yang dibohongi. Dan dia ada keinginan, berharap ingin kembali sama kamu. Makanya di sini dia bosan banget ya. Satu, berpikir tentang kematian.
Kedua, berpikir tentang kebosanan. Kesuksesan bagi dia adalah kemenangan dia, terutama tentang materi dan seksual. Tapi pada akhirnya nanti situasinya ini akan ending permainannya dia, the death. Ya, dan ini perubahan besar dalam hidupnya dia. Karena ini adalah pembayaran karma. Ya, dia mencari keberuntungan dari ketulusan seseorang. Dan dia nekat. Pada akhirnya, Four Cups menyesal dengan pilihannya karena mengabaikan ketulusan kamu. Yang sudah sebenarnya ditakdirkan buat dia. Gitu ya. Tapi dia abaikan. Kenapa? Karena demi kesenangan. Dan itu menurut dia adalah adil buat dia. Ya. Sebagian dari dia ini ada yang dituntut menikah dengan orang barunya. Ya. Karena ini sudah suatu perjanjian. Atau dia dengan orang baru ada perjanjian tentang keuangan. Jadi mau tidak mau ya pesannya lo harus nikahin gue kalau lo menginginkan harta misalnya. Pada akhirnya ada yang menikah perlahan demi perlahan. Ya, perjalanan karma mereka ini berjalan. Mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dan ini akan saling menyakiti satu sama lain. Ya, aku ngelihatnya. Ya, The Knight of Swords. Jadi akan banyak drama dalam hidup mereka. Dan menceritakan tentang masa lalu, termasuk tentang kamu. Dan juga tentang perselingkuhan mereka. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan ada keinginan si maskulin, ya, Two of Cups and the Empress. Dia ingin kembali ke kamu karena melihat kamu tuh sumber kebahagiaannya dia, ya, sumber keberkahannya dia. Ya. Jadi dia dengan orang ketiga ini banyak masalah. Nanti yang diomongin adalah tentang kamu dan keuangan. Dan disinilah dia akan mulai membandingkan kamu dan orang ketiganya lagi. Ya, dia coba untuk berkata manis tentang kamu di depan orang ketiga nanti. Contoh kayak gini loh. Oh, Femini mah nggak pernah ngambek, gue begini, terus nggak pernah minta uang sekian gitu, nggak maksa gitu ya. Jadi perbandingan. Dan hidup mereka ini ya walaupun bersama, ya dihantui tentang drama terus dalam kehidupan mereka. Dan ini melelahkan mereka ya, Four Swords. Karena dihantui ketakutan, dihantui bersalah. Ini bisa 7 turunan 7 tahun. Seven of Cups. Makanya maskulin menyimpan keinginan dia untuk kembali ke feminim. Belajar dari kebahagiaan di masa lalu. Dan dia memantau kamu. Ya, tuh. Sebagai journey-nya dia lagi nanti. Two of Wands
Tuh, the Judgment, Six of Swords. Jelas ini orang mau balik lagi ke kamu karena dia mengalami kehancuran. The Wheel of Fortune. The Tower. Ya, setelah menggantungkan hubungan dengan kamu. Ya, ditambah lagi kamu sudah menghancurkan komitmen yang digantung sehingga ya dia merasa keadaan berubah drastis ya karena dia harus membayar karma dan bisa kembali ke kamu karena dia merasa dengan kamu itu memiliki banyak keberkahan dan banyak perubahan yang dia hadapi ya tentang kekecewaan dalam perjalanan hidup dia karena penuh dengan drama dan ini membuat dia lelah, capek. Pada akhirnya ya dia ada rencana untuk kembali lagi sama kamu karena dia membandingkan kamu dan orang yang dia jalani sekarang. Itu yang aku lihat energinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot TMS, and take care of you guys.